Tarif awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari berdoa terlebih dahulu biar diberi kelancaran dan doa selesai. Untuk penyemangat, mari kita yel-yel SMK. Yang kompak, SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. Paling bisa. BSM. Paling bisa. Paling hebat. BSM. Paling hebat. Oke, terima kasih. Ya, sebelum ke materi kita absensi dulu ya. Alhamdulillah ini yang hadir cukup banyak. Yang hadir ini siapa? Yang nggak hadir. Walid hadir, Walid. Alhamdulillah ya, ini yang nggak hadir cuma sedikit ya. Oke. Nah, ini materi kepala silinder. Ya, ini ada gambar kepala silinder motor Supra X125. Nah, kegiatan pembelajaran. Di sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Terus kemudian memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Indikator pencapaian kompetensi memperkirakan gangguan pada kepala silinder. Terus menentukan penyebab pada kepala silinder. Dan melakukan pembongkaran pemeriksaan kepala silinder serta melakukan perbaikan gangguan kepala silinder. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi tolak ukur ya kalian itu mencapai kompetensi sampai mana ya, ini indikatornya. Terus tujuan pembelajaran diharapkan ketika kalian sudah mempelajari kepala silinder dapat mengetahui fungsi kepala silinder, terus kemudian dapat mengetahui komponen-komponen kepala silinder, dan dapat melakukan bongkar pasang kepala silinder, serta dapat melakukan perbaikan pada kepala silinder. Itu tujuan dari kalian mempelajari kepala silinder. Kemudian fungsi kepala silinder, ya, ada yang tahu fungsi kepala silinder? Yo, yang tahu fungsi kepala silinder sebutkan namanya. Sebagai tempat dudukan katup. Ya, terus? Sebagai tempat dudukan saluran masuk. Oke, terus? Sebagai ruang bakar. Oke, bagus sekali ya. Ini namanya siapa, Mas? Diki, Pak. Oke, Diki. Ya, saya kasih nilai ya. Diki. Pak. Nilai, oke. Bagus sekali ya, Diki. Kemudian di sini ada konstruksi kepala silinder. Nah, ini ada bagian-bagian kepala silinder. Ada yang tahu bagian-bagian kepala silinder? Sebutkan 5 saja. Yo. Ring piston. Oke. Terus? Noken as. Oke. Noken as. Terus? Baru 2 ya. 3 lagi. Tanda ketang. Oke. Terus?
Yo, Klep. katup. Ya. Satu lagi. Ya, katup, Pak. Yo. Satu lagi. Mana ya? Ini masih banyak nih. Nah, di sini ada busi, ada rocker arem, ada gigi sentrik. Namanya siapa, Mas? Halo. Namanya Iya, siapa? Pak. Namanya siapa? Irham Nur Oke, Akbar. Irham. Ya, oke, Irham Nur Akbar ya. Tak kasih nilai ya. Oke, ya ini Ya, Pak. tadi sudah disebutkan komponen kepala silinder. Nah, ini membongkar komponen kepala silinder. Nah, ini yang kalian perlu perhatikan saat pembongkaran. Urut-urutannya ya, Mas, langkah-langkahnya. Yang pertama, melepaskan tutup roda gigi sproket. Nah, ini ada nomor 3. Nah, ini yang namanya tutup sproket. Nah, ini tutupnya nomor 3 ya, Mas. Nah, ini ada bautnya yang dilingkari, ada 2 ya. Lepas, oke. Terus kemudian melepas tutup inspeksi film timing, nomor 1. Nah, ini ya tutupnya lepas, ini nomor 1. Dan tutup kumparan pembangkit. Nah, ini tutup kumparan pembangkit ya, nomor 2. Ini kalian hati-hati juga saat melepas. Nah, itu urut-urutannya. Terus kemudian memposisikan piston pada posisi top kompresi. Nah, ini yang benar-benar kalian perhatikan. Memposisikan piston pada posisi top kompresi. Maksudnya apa? Ya, kenapa harus ditopkan? Biar ketika pembongkaran, ya pergerakan katup itu sesuai. Caranya pertama memutar engine, ya diputar mesinnya. Memutarnya itu berlawanan jarum jam. Nah, ke depan ya Mas. Ketika sudah diputar, kalian lihat ya tanda top kompresi. Ya tadi kan bautnya sudah dibuka ya tutupnya. Lihat ini ada huruf T, ada garis. Nah, ini harus lurus. Ya, garis T sama huruf T itu harus lurus dengan coakan. Di sini ada coakan ya. Terus bisa boleh melihat pada tanda top kompresi pada sproket. Tadi kan sudah dibuka nih. Nah, dilihat ini ada lingkaran, ya lingkaran kecil sama coakan, ini harus diluruskan. Nah, kalau sudah lurus berarti ini sudah top kompresi. Oke ya, seperti itu. Terus kemudian melepas tensioner. Nah, ini tensionernya ya harus dilepas atau setelan rantai mesin. Kemudian melepas baut pengikat kepala silinder nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang dilepas baut kepala silinder itu nomor 1 dulu ini. Dan nomor 1 ada 2. Ini yang di samping. Ya. Jadi ketika melepas ya itu nggak boleh ini dulu Mas, nggak boleh nomor 2 ya, tapi kalau yang dilepas nomor 2 ini nanti bisa rusak, bisa dol. Kebanyakan seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu ya. Terus kemudian melepas tutup penyetel katup. Nah, ini penyetel katup ya, tutup ya kanan kiri. Kemudian melepas poros rocker arm. Nah, ini poros rocker arm. Ini sering kebalik ya ketika pemasangan. Jadi kalian harus mengingat yang ada ulir dalamnya itu di luar. Makanya ini cara melepasnya menggunakan baut 12. Ini kan ada baut nih. Bautnya dimasukkan, ya ada ulirnya tinggal tarik. Ini kalau pemasangan jangan sampai ulirnya yang dipasang terlebih dahulu, tapi ini ulir yang belakang. Kemudian melepas ring dan rocker arm. Ini ada ringnya, ya bisa dilepas. Nah, ini. Kemudian melepas poros nok atau camshaft. Ini ada camshaftnya atau poros nok, lepas. Terus kemudian melepas katup. Nah, ketika melepas katup harus menggunakan alat sesuai prosedur, sesuai SOP. Nama alatnya namanya valve spring kompresor. Nah, ini ya harus hati-hati. Kemudian melepas pengarah katup, shaft, tinggal ditutup.
Oke ya. Nanti Pak Sarif putarkan video pemasangan kepala silinder. Kalian harus memperhatikan betul-betul. Ya, harus tahu langkah-langkahnya. Ya, ketika pemasangan kepala silinder. Nah, ini ketika pemasangan kepala silinder, pertama dual pin atas dan bawah harus terpasang ini ya. Kemudian pemasangan gasket silinder kom atau packing ya, atau perpak, jangan sampai pasrak tertekuk. Itu video bongkar overhaul atau pemasangan kepala silinder. Sekarang kalian perhatikan video trouble atau video permasalahan pada MotoGP. Nah, ini video MotoGP ya, problem pada MotoGP. Yang kamu lihat tadi di tayangan video tadi, motor pembalapnya kenapa? Kerusakan pada Kira apanya, Dan? bisa jadi kepala silinder rusak, Pak. Oh, kepala silinder rusak. Ya. Piston aus, Pak. Oh, piston aus. Oke ya. Oke, kalau begitu ya kita nanti diskusikan. Ya, kira-kira itu penyebabnya motor itu kenapa? Ya, penyebabnya kenapa? Ya. Nanti kita ini bareng ya, diskusikan bareng. Ya, nanti Pak Sarip menyimpulkan. Nanti Pak Sarip bagi kelompoknya. Ya, ini kebetulan yang masuk full. Jadi nanti Pak Sarip begini, kamu nanti dikerjakan. Ya, ya boleh nanti kamu print, boleh kamu langsung diedit, kirim di panduan materi boleh, atau kamu kirim lewat WA ya juga boleh, di foto ya boleh. Nanti kamu perkelompok, di sini kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Namanya siapa? Tulis. Kelompoknya siapa? Ya, nama kelompoknya, terus kelasnya berapa, kelas berapa. Ya. Diskusinya nanti per kelompok. Ya, kelompok 1 nanti kamu siapa-siapa, kelompok 2 siapa-siapa, kelompok 3 juga ya sampai kelompok 4. Ya, diskusinya adalah kenapa motor tadi mengeluarkan asap putih? Yaitu kenapa? Bla bla bla. Itu tugas kamu. Tugas kedua, kenapa motor bisa berasap hitam? Jadi kalau berasap putih itu motor rusaknya kenapa? Kalau motor berasap hitam itu rusaknya kenapa? Ya, silakan nanti kalian berdiskusi antar kelompok. Kemudian kalau sudah berdiskusi antar kelompok, ya kalian nanti mempresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dari tugasnya Pak Sarip yang sudah ditayangkan. Kenapa motor bisa mengeluarkan asap putih? 1. Biasanya kerusakan terjadi pada ring piston dan juga bisa aus dan patah. 2. Bisa juga kerusakan pada bos katup. Kenapa motor bisa mengeluarkan asap berwarna hitam? Biasanya kerusakan pada katup dan jadi perbandingan bahan bakar dan udara tidak sesuai, mengakibatkan warna asap hitam, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, silakan tutup presentasinya. Sekian dari kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, kan? Cukup, Pak, cukup. Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Sarip akan menyimpulkan permasalahan pada tayangan video tadi. Ya, kenapa? Ya, video tadi itu ada pembalap nomor 46, motornya itu mengeluarkan asap putih. Itu dikarenakan yang pertama, ya, permasalahan ada di komponen kepala silinder. Ya, itu biasanya ring piston aus ataupun patah. Itu yang pertama. Terus kemudian piston juga bisa aus, juga bisa mengakibatkan motor berasap putih. Dan bos katup aus juga bisa mengeluarkan asap putih, yaitu penyebabnya salah satunya itu. Kemudian ketika motor mengeluarkan asap berwarna hitam, ya, adalah campuran dan bahan bakar, ya, dan udara itu tidak ideal atau tidak sesuai. Ya, jadi bahan bakarnya itu terlalu banyak, udaranya sedikit. Jadi motor mengeluarkan asap hitam. Penyebabnya apa? Penyebabnya setelan karburator itu tidak sesuai, ya, cara menyetelnya. Atau permasalahan di pengapian juga bisa. Biasanya kalau motor injeksi, ya, SCM-nya itu bermasalah atau sensornya ada yang bermasalah, itu bisa juga mengeluarkan asap warnanya hitam. Ya, atau kerusakan pada katup juga bisa. Yaitu kesimpulannya kenapa motor tadi mengeluarkan asap putih, ya, dan tadi tambahnya kenapa motor mengeluarkan asap hitam. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Cukup? Paham, Pak, cukup. Oke, kalau sudah cukup, Pak Sarip mengingatkan kembali, ya, tugas kalian tadi LKPD-nya itu diselesaikan, ya. Nanti malam jam 12 kalian kumpulkan lewat WA atau di panduan materi. Ya, nanti Pak Sarip sekaligus mengupload materi berikutnya, yaitu tentang sistem kopling. Ya, seperti itu. Ya, Pak Guru mengingatkan lagi, jika kalian nanti, ya, mau keluar rumah bepergian, selalu pakai masker dan cuci tangan untuk menghindari, ya, dari virus corona, ya. Oke, sebelum ditutup, mari berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin Ketua Kelas Ahmad Ijazi. Yuk, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Untuk untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdahulu agar ilmu yang tadi kita pelajari bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Pak Sarip. Akhiri kegiatan webinar pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak.